Saya bawa mobil, itu mobil saya dipakai buat jemuran Pak. Tapi hati saya senang, saya sudah bisa memberikan sesuatu kepada orang yang ngetes saya. Seakan-akan saya mengatakan seperti ini, nih omongan sampean berhasil, sampean juga lakukan, ini saya kirim hasilnya. Tuh, kenapa saya kirimkan es krim ke dia? Saat itu keluar tuh Escudo 2.0 injection. Saya mikir saat itu begini sama Allah, kalau saya sedekahin es krim, ini dapatnya nih Escudo ya. Begitu. Orang lain mengatakan ini pamrih, saya mengatakan ini cara. Orang lain mengatakan itu tidak ikhlas, saya mengatakan ini metode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dipakai syukur, nggak mau dipakai terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Taruhan saya es krim untuk mendapatkan Escudo 2.0 injection. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah, alhamdulillah, mobil Escudo injection parkir. Saya pakai keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, anak muda nih, anak muda. Ngelihat Mercy, kok kayaknya enak pakai Mercy. Ya anak muda, kalau sekarang saya udah tua. Beberapa tahun yang lalu saya masih muda. Pengen kayaknya kalau ceramah pakai Mercy gagah gitu. Caranya udah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini Escudo harga 170 juta. Saya akan sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen mobil Mercy. Alhamdulillah bu, dikabul mobil. Setelah tuh Escudo injection saya lepas, datang seorang tamu dari Kediri, janjian sama saya di bengkel. Saya ngikut sama dia ke bengkel. Saya tanya sama dia, kok ngajak ustadku di bengkel sih? Kenapa nggak di rumah makan? Kenapa nggak di restoran? Dia ketawa. Apa dia bilang? Tungguin, aneh punya kejutan buat antum. Kejutannya apaan? Dalam hati itu ya. Saya nemenin dari jam 11 bu sampai jam 4. Ternyata dia di bengkel itu ngebenerin mobil Mercy. Kertek hati udah begini nih. Jangan-jangan Mercy ini buat saya. Jangan-jangan Mercy ini buat saya. Tapi saat itu ibu bapak, bener nih Allah nih ngeliat. Saya berdoa, jangan Mercy yang ini Allah. Kenapa Mercy dia tahun 88? Escudo saya tahun 2002. Tapi subhanallah saya dibecandain sama Allah. Dibecandain sama Allah. Selesai jam 4 ya, mobil tuh rapi. Apa kata si Haji Joko? Nah, ini mobil buat antum. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini kwitansinya, ini BPKB-nya. Saya megang tuh lemes. Bukan senang, lemes. Paham ya? Orang keuangan bisa ngitung dong. Escudo dijual 170 juta. Harusnya kan dapat 1,7 miliar. Itu mobil Mercy tahun 88 dijual paling mentok 55. Saya bilang sama Allah begini, aduh kayaknya tekor nih kalau begini. Sudah ke Escudo 170, kok dapatnya Mercy tahun 88. Ibu dan bapak, ibu belajar, bapak belajar, saya pun begitu belajar. Saat itu saya belajar. Saya kemudian bertanya kepada Allah, sebagaimana ibu dan bapak bertanya, Ustaz, kok saya udah sedekah, belum berhasil ya? Saya pun bertanya. Tapi waktu itu saya geli sendiri. Saya koreksi sama istri saya bilang sama istri saya, Dek, Allah tuh udah ngabulin, kitanya aja yang salah. Kenapa nggak minta Mercy tahun 2002? Kenapa nggak minta Mercy tahun 2005? Kitanya yang minta cuma Mercy, dia cuma Mercy, tahunnya nggak minta. Akhirnya dikabulin sama Allah dengan Mercy tahun 88. Habis itu saya sujud bu. Saya sujud, saya bilang sama Allah, ini bener nih cerita perjalanan. Makasih ya Allah, saya udah salah. Engkau sebenarnya sudah mengabulkan, saya aja yang salah nggak minta tahunnya. Baik ya Allah, kalau begitu saya terima Mercy ini dengan lapang dada. Aslinya apa? Saya nggak mau tuh Mercy. Lah orang udah pakai Escudo keren-keren, jadi pakai Mercy tahun 88. Tapi yang saya pakai, ternyata saya salah. Mercy itu ternyata DP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira setelah lapang hati saya, setelah saya menikmati Mercy ini,
Saya kemudian ada urusan konseling dengan seseorang di Solo. Subhanallah, ini orang punya 32 mobil karena dia showroom mobil. Saya berangkat, orangnya senang sama saya. Kemudian dia sobek tiket saya, tiket pesawat dia sobek punya. Antum jangan pulang hari ini. Tiket saya kok disobek? Iya, antum pulang nggak besok aja pagi. Nggak ada acara kan? Nggak ada. Dia sudah besok aja, tiket yang sobek. Ternyata maksud dia apa? Begitu habis sholat subuh, dia mengajak ke garasi pribadi dulu. Dia buka itu garasi pribadinya, berisi 4 mobil kesayangan dia. Tahun 2005 nih. Mobil Alphard, mobil Mercy, mobil BMW, mobil Accord VTEC, VTAL. Kemudian dia bertanya kepada saya, membuat saya menjadi merinding saat itu. Betapa Gusti Allah benar, siapa yang mau bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Apa dia bilang? Ustaz, antum senang yang mana? Antum tinggal tunjuk, anak kasih kuncinya sekarang, antum bawa pulang. Insya Allah saya kirimin kwitansinya dan BPKB lewat Tiki, paling telat hari Kamis sudah di rumah antum. Antum sekarang tinggal tunjuk, mau yang mana? Mau Alphard, mau Mercy, mau BMW, mau Accord. Saya saat itu tahu diri, pengennya sih nunjuk Alphard nih, tapi rasanya gimana gitu. Kemudian saya tanya sama orang, yang paling murah di antara yang 4 ini yang mana? Dia bilang yang paling murah Accord VTAL, harganya 365. Baik, kalau gitu saya Accord VTAL. Jadi langsung dia siapkan mobilnya, dia cuci ulang, kemudian dia serahkan kepada saya. Berangkatlah saya kemudian pulang dari Solo ke Jakarta naik Accord, sambil kemudian mengucap hamdalah. Bukan sekedar alhamdulillah dapat mobil, tapi alhamdulillah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sadar ini adalah bonus dari Allah. Bonus ini kemudian tahun 2005 kita lewatin. Tahun 2005 ini Mercy, nih Accord, kemudian saya jual. Saya jadi pesantren bebas biaya yang juga dibiayai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang namanya pesantren Bulak Santri. Jadilah kemudian itu pesantren pertama yang menjadikan itu pesantren bebas biaya, yang anak-anak yatim sekolah semua di situ, anak-anak duafa di situ. Duitnya dari mana? Salah satunya adalah jual ini mobil apa. Saya pakai Mercy, subhanallah. Terus begitu. Ini kisah kalau saya nggak stop, ini terus-terusan. Saya stop sampai tahun 2007 saja ya. Tahun 2007 saya dapat hadiah dari TV. Saya dapat hadiah dari televisi, kurang lebih itu mobil Serena. Mobil Serena untuk kalangan ustadz, ini mobil udah paling mewah. Ya Pak, jangankan untuk ustadz kali dah, untuk direksi juga masih mewah. Mobil Serena, tapi itu TV pinter. Saya cuma dikasih DP-nya doang. Saya masih harus langsung. Supaya apa? Supaya saya mau terikat sama dia. Jadi apa kata dia? Ini ada mobil Serena, tapi Ustadz masih harus angsur. DP-nya kami yang tanggung. Saya udah punya Mercy, udah terus dapat Serena, mikir. Tapi nggak apa-apa deh, saya bilang buat keluarga. Jalan nih, dalam keadaan bersyukur, saya, istri saya, anak saya bersyukur. Tapi pikiran itu harus ngangsur, harus ngangsur, harus ngangsur. Ini kan reseknya harus ngangsur nih. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah kasih jalan supaya saya bisa bersedekah. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, dapat kesempatan itu. Dapat kesempatan itu. Ada seorang yang namanya Hidayat datang ke rumah saya bawa mobil Alphard. Alphard tahun 2006. Mobil baru 3000 cc. Sejak ada mobil Alphard, anak saya jadi gila. Sejak ada mobil Alphard, anak saya jadi sakit kepala. Sejak ada mobil Alphard, anak saya jadi nggak ada syukurnya. Yang namanya si Mirda, umur segini nih kali ini waktu itu, umur sekitar 6 tahun. Mobil Serena kan bagus, tapi memang kalau dibandingin sama Volkswagen Kodok tahun 70, dibandingin sama Toyota Kijang tahun 95. Tapi ketika dia didampingin sama mobil Alphard tahun 2003 sorry, ya kalah. Anak saya tahu nggak ngomongnya apa?
Ketika diajak pergi nih sama tuh orang pakai mobil Alphard, apa jawaban anak saya? Begitu turun langsung lompat dia pulang ke rumah saya, dia bilang begini, "Pak, mobil kayak si Om dong, dipencet Pak, kelihatan bulan." Saya tanya, maksudnya gimana? Dipencet kelihatan bulan? Oh, rupanya ada sunroofnya. Begitu dipencet, atapnya bergerak, sehingga bulan kelihatan. Sedangkan mobil Serena paling mentok itu pintunya kebuka sendiri. Saya bilang masih kakak, "Kak, alhamdulillah Kak, kita udah punya Serena. Jangan ngelihat yang Alfa." Ibu bapak kenapa saya ajarkan seperti ini? Nggak ada salahnya, yang penting caranya benar. Buat apanya juga benar. Lihat anak saya, dengan gagahnya anak saya mengatakan begini, "Bahkan gampang untuk punya Alfa." Gampang gimana? Gampang Pak, buang aja Serenanya, ntar dapat Alphardnya. Itu anak saya tuh. Anak umur 6 tahun, saya saat itu termenung tuh, sakit, ya Allah, bener juga ya. Oh, pengen dapat Alphard begini caranya. Berhari-hari saya pikirin. Dapat satu kesempatan sholat maghrib bersama istri dan anak saya ngomong begini, "Kak, kakak bener pengen mobil Alphard." "Betul Pak." "Kakak udah tahu caranya bagaimana?" "Udah Pak." "Gimana caranya?" "Buang Serenanya, nanti datang Alphardnya." Baik, kita masih punya satu mobil Mercy tua tuh, tahun 88. Itu cukup buat kita? Cukup Pak. "Mama gimana Mah?" "Terserah Papa aja, Papa jadi imam saya." Begitu kata istri saya. Ya sudah, kalau gitu besok kita sedekahkan ini Serena. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari jamaah yang kemudian bisa meneruskan angsurannya, tapi dia bayar DP-nya. DP-nya ini untuk sedekah. Paham ya? Kan harus angsur tuh, tapi over kredit. Jadi teman saya bayar DP-nya, nanti kalau dapat duit DP ini buat sedekah. Lalu sedekah angsurannya dia yang tanggung. Datanglah namanya Haji Mulyadi. Begitu dia terima, saya amanah saya pegangan begini. Ngeliati itu mobil Serena hilang dari gang. Begitu dipastikan hilang, ngikut Pak, menggol ke kiri. Saya bilang amanah saya, "Kak, sebentar lagi Alphard datang. Sebentar lagi Alphard datang. Insya Allah." Kita berdua berdoa tuh di lapangan. "Ya Allah, kalau punya Alphard boleh nyolong salah, tapi saya minta Alphard lewat doa ya Allah. Kalau emang salah nggak usah dibagi, tapi kalau emang ini benar bagi. Ya Allah, keperluan saya sama Alphard bukan keperluan mobilnya, tapi keperluan pembuktian bahwa siapa yang bersedekah maka engkau akan mengganti dengan yang lebih baik lagi daripada yang dia sedekahkan." Habis itu lupa. Datang nih Haji Hidayat, datang lagi Haji Hidayat, datang lagi Haji Hidayat. Lama-lama dia nyariin, "Ustaz, mobil Serena antum kemana?" Saat itu saya tidak mengerti bahwa Allah akan segera menghadiahkan Alphard buat saya. Saya menjawab begini, "Serenanya lagi sekolah, biar dia pintar, biar dia pulang tambah gedean lagi." Saya lagi titip ke Maerot, dia bilang, "Jadi gede dijual." Udahlah, pokoknya saya nggak perlu tahu, pokoknya mah lagi sekolah. Rupanya dia pikirin, lama-lama begini, "Ustaz, anak antum tuh senang sama mobil anak. Begini aja dah, anak tinggal mobil anak di sini, sopirnya pakai sampai lecet, anak redok, antum pakai." Saya saat itu tuh nggak pakai basa-basi, langsung ngasih tangan, "Terima kasih." Nggak pakai cerita, "Enggak, jangan, enggak, pokoknya terima kasih dulu." Nggak pakai basa-basi, udah terima kasih. Emang gue lagi tungguin. Tahu nggak Ji, aneh sedekah Serena supaya dapat Alphard, tapi aneh nggak menyangka Alphardnya dapat dari ente. Ya udah, pokoknya jangan diralat lagi tuh omongan. Alhamdulillah udah. Itu mobil parkir Bu, sama sopirnya, sampai sekarang sopirnya saya pakai. Sampai sekarang Bu, sopirnya saya pakai. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi memang tidak ada BPKB-nya. Tapi kan nggak penting. BPKB emang bisa dimakan? Kan enggak. Yang penting mau mobilnya. Yang penting mobilnya nggak diambil-ambil sama yang punya selama-lamanya. Bapak Ibu yang rahmat Allah, episodenya belum selesai.
Tahun 2007 saya belah itu, saya mobil Alphard tahun 2007 saya belah. Tapi saya bilang kalau saya cerita terus nanti ini kita keburu Jumatan. Episodenya saya berhentiin sampai di situ. Nanti kalau mau nyambung lagi ulang tahun Pindad yang ke-28 kita sambung. Kita sambung insya Allah. Itu belum seberapa tuh, belum seberapa. Saya bilang mobil Alphard itu belum seberapa. Habis saya sedekah mobil Alphard, saya terbang ke Malaysia untuk mengambil helikopter 2 biji. Bukan. Ustaz Jeffrey telepon ke saya. Ustaz, antum lagi di mana? Lagi di Malaysia. Lagi ngapain? Anda lagi beli helikopter. Masya Allah. Ente beli helikopter? Iya, yang pakai remote dulu. Gua beli 2, sama lu 1 Jeff. Udah gitu. Kita sedekah tuh Alphard tahun 2007. Hasilnya apa? Kita bersambung lah. Insya Allah tahun 2008 ulang tahun yang ke-28, Ibu panjang umur, Pak Dirut panjang umur, direksi panjang umur, semua panjang umur, saya panjang umur. Kita ketemu lagi, kita sambung ini cerita baru sampai 2007, sedangkan sekarang tahun 2010. Kita cerita sampai tahun 2011. Insya Allah. Sekarang pilihan ada di ibu dan bapak semua. Percaya nggak bahwa sedekah 1,5 juta akan mengantarkan ibu kepada umroh? Percaya nggak sedekah 3,5 juta akan mengantarkan ibu dan bapak pergi haji? Percaya nggak hanya dengan sedekah 4 juta maka anak masuk ITB? Hanya sedekah 3 juta anak masuk UI. Bahkan saya nggak sedekah pun masuk UI kapan aja, bebas ya, masuk keluar lagi. Udah sekarang mah ada emas copot, ada anting copot. Bismillah. Pulang dari sini langsung cari tetangga yang susah, sedekah lagi. Saya punya program Pak Dirut, sedekah Rp20.000 per bulan untuk para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Pindad bersedia untuk ikutan program itu. 20.000 tiap bulan, gak usah gede, 20.000. Tapi dengan sedekah 20.000 banyak penghafal Al-Quran yang kemudian lahir dari duit kita. Insya Allah mudah-mudahan ini terkabul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bukan saja kemauan bersedekah, tapi juga kemampuan bersedekah. Dan yang tidak kalah penting adalah kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi Pindad dan seluruh keluarga besarnya dan orang-orang yang terkait di dalam industri ini. Ya Allah, berikan berkah-Mu untuk seluruh keluarga besarnya dan keluarganya, orang-orang terkait dengan industri ini. Berikan berkah buat orang-orang kampung di sekelilingnya. Berikan berkah juga buat negeri kami yang ada Pindad di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dan kebohongannya atau kelalaian sengajaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.